Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku tuh pengen bikin gambar pakai cat air lagi, seperti video yang sebelum-sebelumnya. Di sini aku mau nunjukin gambar yang akan aku bikin, yaitu gambar toko kecil seperti ini. Terus di sini aku mulai dulu dari bikin sketsa sederhananya. Ngomong-ngomong, di sini tuh aku agak kesulitan ya karena harus menggambar terus direkam pakai tripod, dan tripodnya itu agak sedikit mengganggu pergerakan tangan aku. Jadi di sini aku bakalan banyak pindah-pindahin tripod dan juga angle kameranya. Jadi di sini juga aku tuh pakai sketchbook dari Mister DIY yang aku beli sebulan lalu atau 2 bulan lalu kayaknya deh, lupa. Sketchbook ini tuh awalnya aku kiranya tipis gitu kan, dan aku kiranya itu bakalan tembus dan bakalan bocor gitu setelah dipakein cat air, tapi ternyata cat airnya tuh baik-baik saja dan kertasnya juga aman-aman saja sih, walaupun agak sedikit merembes tapi aman kayak gitu. Terus apa lagi ya, oh ya, di sini tuh aku pakai pena gel pen dari Artline Softline yang warna biru. Teksturnya itu enak sih, dan ini tuh art supply lama yang sudah bertahun-tahun lalu ya. Sebenarnya sudah hampir jadi fosil, tapi akhirnya saya pakai lagi buat bikin video dan buat menggambar dan juga buat ngecatat jurnal kayak gitu. Dan di sini warnanya itu masih bagus, pigmented, walaupun kadang-kadang juga itu macet ya karena sudah lama. Tapi kalau macet itu, kalian tahu nggak kalau misalkan macet, pena macet itu kalian bisa pakai kaca, terus penanya itu digesek-gesek atau digores-gores ke kaca, dan itu bisa nimbulin efek panas dan bisa bikin tintanya yang mengeras itu bisa jadi meleleh lagi dan penanya bisa dipakai lagi. By the way, saya tuh jarang sekali bikin video kayak gini ya, soalnya itu tagnya tuh sangat-sangat effort sekali. Terus harus seperti yang saya bilang di awal, harus gonta-ganti angle kamera kayak gitu. Terus sangat melelahkan sekali menggambar di kertas, lebih banyak tenaga yang dikeluarkan, terutama pas part bagian ini, yaitu menghapus pensilnya. Itu tanganku tuh rasanya sangat-sangat amat sakit sekali. Kayak gitu. Terus di sini ya gayaku agak sedikit alay, dan apalagi nih yang saya lakukan di sini. Oke, di sini saya pakai kuas yang bentuknya seperti sapu untuk menyapu ampas dari penghapus, biar tidak tahu sih biar apa, mungkin kayak sesuatu yang agak tidak berguna tapi berguna. Apa sih? Oh ya, di sini saya pakai Copic marker lagi yang art supply lama yang sudah lama, dan di sini sayang sekali brush pen ini sudah sangat-sangat amat kering karena tidak dipakai lama sekali. Tapi untungnya mungkin nanti bisa diisi ulang kembali pakai refillnya. Ada mungkin sekitar 90 ribuan, tapi mungkin kapan-kapan saja baru saya isi ulang. Dan jujur saja pakai Copic itu brushnya itu enak sekali sih. Terus harum sekali. Terus apalagi ya, Copic. Dan kayaknya kalau dulu-dulu itu pakai Copic itu pas masih awal-awal menggambar tuh kayak wow gitu, karena kan alat gambar mahal ya. Terus kayak liatin orang pakai tuh kayak, wih kok bisa kayak gitu ya, kayak bagus sekali.
terus setelah dibeli malah dipajang saja cuma buat koleksi, dan akhirnya berakhir kering. Ya, di sini gambarku sudah hampir selesai, dan di sini karena Copic-nya sudah habis, sudah macet, jadi saya di sini pakai cat air dari apalagi namanya itu, dari Sakura Koi watercolor yang isi 24 warna kayaknya deh. Yang itu yang kurang lebih dulu harganya itu 350.000 kayaknya. Tidak tahu sekarang berapa harganya. Di sini juga pas-pas sekali warna birunya itu cocok sama warna biru dari Copic markernya, jadi masih bisa menyatu. Bahkan kayaknya Copic markernya ketutupan sama cat air ini. Terus di sini surprisingly atau lebih surprise-nya itu ternyata cat air ini terus dikombo dengan kertas dari Mr. DIY ini tuh ternyata bagus sih. Maksudku tidak merembes seperti yang saya bayangkan. Nah kan kayak masih aman. Dan di sini juga biar cepat kering saya pakai bantuan kipas angin kecil ya, karena cat air itu kan lama. Apalagi kalau pakai teknik watercolor yang yang akuarel yang dominan lebih banyak air ya. Jadi lebih lama kering, terus bikin kertasnya jadi melengkung-lengkung gitu. Kayak ini. Di sini saya sudah tahap mewarnai bagian rumput. Dulu tuh saya kayak agak kesulitan gambar background, tapi setelah lumayan lama gambar background terus menerus tuh jadi tangannya jadi mulai terbiasa dan memorinya jadi lebih bagus sih untuk ingat bentuk-bentuk dan juga tekstur-tekstur kayak gitu. Ini jadi mirip kan kayak lagi mewarnai di Infinite Painter juga, tapi versinya watercolornya kayak gitu. Jadi tuh di sini juga tuh awalnya saya pengen pakai teknik underpainting yang kayak lebih duluan bikin apalagi namanya, ya Allah susah sekali ngomongnya. Yang awalnya itu bikin dulu bayangannya, terus baru nanti ditimpa warna lain, jadi kayak bayangannya itu atau dimensinya itu sudah terbentuk duluan, jadi nanti akhirnya itu tinggal diwarnai saja pakai warna-warna yang kita mau kayak gitu. Tapi di sini karena saya lihat monokrom saja itu kayak sudah cakep, sudah menarik gitu di mataku, jadi kayaknya saya tidak perlu lagi untuk menambahkan warna-warna lain. Mungkin nanti di video lainnya lagi insyaallah, kalau tidak mager. Oh ya, kalian sudah baca webtoon daily journal yang karakter utamanya namanya Khalid? Di episode 2 nya sudah update, dan waktu bikin itu rasanya tidak berhenti ketawa sih, walaupun ya bikin webtoon itu agak melelahkan dan butuh waktu lebih lama kayak gitu. Di sini gambarku sudah hampir selesai dan tinggal finishing terakhir. Di sini saya pakai Copic marker lagi yang kayak warna peach gitu, warna kayak gini. Terus itu di bagian tepi-tepi bayangannya saja saya pakai untuk bikin efek unik saja sih. Saya juga mau ucapin terima kasih karena masih support channel ini dan masih terus nonton video-video di channel ini. Semoga sih kedepannya saya makin lebih rajin lagi untuk bikin video ya teman-teman. Dan juga tidak kehilangan semangat untuk bikin video-video terbaru lagi, tutorial-tutorial terbaru lagi. Jadi gambarku sudah selesai seperti ini, dan semoga kalian suka video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.